Pelajaran berikutnya adalah kita ke bagian E, cara mengatur letak paragraf. Paragraf itu diatur dengan cara menggeser pasak yang ada pada ruler atau penggaris seperti gambar di bawah ini. Sebelum kita ke poin A, bagian A itu adalah pasak. Saya buka dulu Microsoft Word-nya. Di sini saya susun 3 ya. Nah, ini paket 1, paket 2, paket 3 untuk mempermudah agar satu kali klik saja. Yang namanya penggaris ada 2, bagian atas dan bagian samping sebelah kiri. Tapi yang kita gunakan adalah penggaris bagian atas. Kalau saja di komputer Anda atau di laptop yang baru Anda beli tidak ada penggarisnya, maka cara menampilkannya di samping sini ya. View ruler. Anda klik, akan hilang. Anda klik kalau untuk menampilkannya. Kalau seandainya tidak ada view ruler ini, Anda bisa menggunakan bagian view. Di sini ada juga ruler dicenteng. Nah, itu cara menampilkannya. Sekarang kita ke poin A, yaitu pasak. Saya kembalikan dulu ke tab menu home. Bagian A, pasak. Pasak itu ada 4 macam. Ada Prisland indent, turun ke bawah sedikit, hanging indent, left indent, dan yang hampir-hampir tidak dipakai atau jarang dipakai adalah right indent. Jadi panah mouse Anda harus pas pada pasak yang dimaksud atau yang akan dirubah. Prisland indent keterangannya di buku itu adalah untuk membuat alinea baru atau garis baru. Cara menggesernya pun ada di buku itu di bagian bawahnya. Perhatikan panah mouse pada video ini. Prisland indent. Saya arahkan, kemudian Anda klik rendam, klik kiri. Saya geser 1, 2, 3, 4, 5 ketukan. Kemudian saya lepas. Untuk mengetahui apakah pasak itu terklik atau tidak adalah ketika Anda klik akan ada garis putus-putus ini. Jadi jangan sampai Anda salah klik pada bagian pasak ini. Contoh lagi, saya kembalikan dulu. Arahkan panah mouse, ada tulisan Prisland indent, baru Anda klik. Jangan sampai turun ke bawah jadi hanging, turun ke bawah lagi jadi lift. Prisland indent, saya klik kiri rendam. 1, 2, 3, 4, 5. Saya lepas. Makanya di buku itu adalah gambarnya Prisland indent menjadi sesuai panah yang ada di buku. Karena sudah saya tarik dan pasaknya pun pasak sudah saya tarik dan kursornya pun masuk ke dalam. Kita contoh, ini saya ketik huruf M saja, direndam sampai 5 baris. Saya matikan caps lock-nya dulu. Nah, maka akan tampil alinea baru. Kalau saya tekan enter, maka langsung otomatis dia berada di alinea baru di paragraf berikutnya. Nah, jadi kalau sudah kursus, jangan sampai memajukan kursor ini menggunakan spasi. Contoh, saya kembalikan dulu. Biasanya kalau kita awal-awal belum tahu komputer,
memajukannya itu dengan cara spasi. Nah, ini tidak boleh dilakukan di dalam pengetikan. Soalnya apabila kita beri ketikan, ini otomatis kalau kita enter, nah kita perlu menekan spasi lagi. Jadi jangan sampai, karena sudah kursus, jangan sampai Anda menggunakan spasi dalam pembuatan alinea baru. Saya hapus dulu. Nah, jadi fungsi dari Friesland indent ini tadi adalah untuk membuat alinea baru. Apabila terlalu cepat, bisa Anda ulangi lagi video ini atau tanyakan kepada saya. Di Zen komputer ini jangan sampai kita kisah paham, jadi kebanyak-banyak betakun kalau ada yang masih kurang paham atau tidak paham sama sekali. Kemudian lagi kita ke bagian pasak nomor 2, yaitu hanging indent. Hanging indent ini adalah fungsinya untuk mengatur baris kedua dan seterusnya dalam paragraf. Mengatur baris kedua dan seterusnya dalam satu paragraf. Saya arahkan panah mouse-nya ke hanging indent. Nah, kemudian saya geser. Ini tidak ada ketentuannya, apakah 5 ketukan atau berapa. Ini tergantung kita di mana keperluannya. Contoh saya letakkan di 4. Perhatikan yang mana yang berubah ya. Saya lepas, maka baris kedua dan seterusnya ini akan berpindah sesuai letak hanging indent. Jadi kalau baris pertamanya ini diatur oleh pasak yang pertama atau Friesland indent. Kalau baris kedua dan seterusnya ini diatur oleh hanging indent. Ini saya coba buka ketikan jenis surat agar Anda bisa memahaminya. Ini cuma sekadar contoh, tidak perlu dipahami lebih mendalam. Klik mouse saya. Ini sekadar contoh saja. Nah, ini bagian yang menggunakan hanging indent. Kenapa hanging indent ini penting? Saya contohkan. Apabila hanging indentnya berada di sini, maka baris keduanya pun berada di depan. Jadi karena inilah hanging indent, nanti ketika latihan tambahan 1 ini Anda menggunakan hanging indent. Nah, supaya rapi dengan tulisan yang bagian atasnya. Tapi ini masih jauh lagi. Ini sekadar pengenalan dulu. Saya tutup kembali. Nah, ini tadi adalah Friesland indent dan hanging indent. Coba sekarang hanging indentnya saya kembalikan lagi. Pasak 1 Friesland indent mengatur baris pertama. Pasak 2 adalah hanging indent. Ini fungsinya untuk mengatur baris kedua dalam satu paragraf saja. Kalau 2 paragraf, maka itu nanti kita harus belajar pemblokan dulu. Berikutnya lagi adalah left indent. Left indent ini fungsinya adalah untuk mengangkat pasak 1 dan 2. Pasak 1, pasak 2. Saya arahkan panah mouse-nya left indent. Saya klik kiri rendam, maka semua pasak yang 3 itu akan bergerak. Contoh saya lepas. Ini pun tidak ada ketentuannya, apakah berapa ketukan tergantung keperluan. Ini biasanya digunakan ketika ketikan atau awal ketikan itu masuk ke dalam. Saya contohkan, ini saya kembalikan dulu Friesland-nya juga.
Anda ingin ketikan kedua masuk ke dalam. Ini kan paragraf pertama, saya contoh enter dulu. Nah, kemudian saya mau mengetik paragraf kedua ini menjorok ke dalam. Saya tarik left indent, saya letakkan di 2, kemudian saya ketik. Nah, maka ketikan yang Anda ketik itu akan dimulainya masuk ke dalam sesuai Anda meletakkan ketiganya ini.